apakah di dalam kepemimpinan Bapak Prabowo ini ada cawe-cawe dari adanya pro dan kontra, ada yang suka ataupun tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu-rayu buat sedulur kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita tunggu-tunggu hingga yaumil kiamat. Terima kasih kepada sedulur-sedulur penonton semua, pemirsa semua yang sudah setia kepada kami, tim Padepokan channel Padepokan Nusantara yang sudah mensupport sehingga kita bisa menghadirkan lagi di sini ya sebuah tontonan. Syukur-syukur bisa menjadi tontonan buat kita semua. Ambil sisi baiknya aja, sisi manfaatnya aja, syukur-syukur bisa menambah ilmu buat kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kali ini kita coba mengungkap dari sisi gaib ya tentang kondisi Indonesia pasca dilantiknya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah terbentuknya susunan kabinet, ya kan, banyak sih yang dari pengamat itu pesimis ya. Kalau pelantikan sih pada optimis, tapi setelah ada susunan kabinet yang dilantik jadi pesimis gitu loh. Kita coba lihat dari sisi gaibnya, sebetulnya ini apa salah satu perjalanan Indonesia menuju mercusuar dunia kan gitu loh Mas Aris. Ya kan? Ya mudah-mudahan aja kalau yang namanya gotong royong itu kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kabinet menteri di pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran semakin ringan untuk menopang bangsa Indonesia yang besar ini untuk menuju ke mercusuar dunia. Itu doa kita semua, nggih. Mohon doanya mudah-mudahan di dalam perjalanan video ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Bantu kami menghadirkan sosok gaib yang mengetahui kondisi bangsa Indonesia saat ini setelah adanya pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka beserta susunan kabinet menterinya. Saya mohon dihadirkan sosok yang mengetahui dan bisa bercerita panjang lebar tentang kondisi Indonesia sekarang dan ke depannya. Hanya yang diizinkan dengan izin guru kami sang. Sosok yang diizinkan ketarikatan Allah. Hadir sallallahu alaihi wasallam.
menjadi sinkron, nyaman di tubuh mediator. Kita semuanya tersambung secara manusia Allah. Selamat sore. Sudah nyaman, semakin nyaman, semakin enak di tubuh mediator Allah. Selamat sore. Dengan siapa ini? Ada perlu apa saya ditarik ke sini? Cuma ngobrol. Ini dari bangsa apa nih? Saya dari bangsa Jin. Boleh tahu wujudnya? Saya seperti pengawal sosoknya. Gitu. Saya tadi minta dihadirkan yang mengetahui tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini setelah pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Apakah panjenengan mengetahuinya? Iya, saya mengetahui. Boleh, silakan diceritakan. Monggo. Mengenai pelantikan presiden yang baru. Prabowo dan wakilnya beliau mulai memperlihatkan kepada seluruh masyarakat negeri ini gebrakan di awalnya. Beliau menunjukkan kemampuan dalam kepemimpinannya. Beliau ingin menunjukkan keseriusannya dalam memimpin negeri ini. Beliau sangat menggebu-gebu di awal ini. Mbah, mau kopi, Mbah? Boleh. Oke. Sama rokok, Mbah? Mau, Mbah? Boleh. Bismillah. Bantukan menghadirkan kopi yang paling enak dan rokok yang
Monggo Mbah diminum sama dirokok. Terima kasih atas suguhannya. Tidak habis-habis, semakin diisep, semakin diisep, semakin enak. Mbah punya nama nggak, Mbah? Saya hanya pengawal saja. Oh, pengawal. Prajurit pengawal. Berarti saya panggil Mbah aja ya. Ya. Umurnya berapa toh, Mbah? Sudah ribuan tahun. Oh, okay. Saya sudah tua. Oh, okay. Saya panggil Mbah, nggih. Silahkan. Mbah sebelum tadi hadir ke sini di mana nggih, Mbah? Saya di pusat pemerintahan. Oh, pusat pemerintahan di Jakarta ya, Mbah. Saya menjaga di sana sebagai pengawal. Apa Mbah dulu juga pengawal kerajaan, Mbah? Oh, boleh tahu gak, Mbah, kerajaan apa dulu? Kerajaan Majapahit. Oh, Majapahit. Nggih. Nggih, terima kasih Mbah udah hadir di sini. Mohon maaf udah mengganggu tugasnya. Silakan Mbah bercerita lagi, Mbah, untuk pemerintahan yang sekarang, Mbah. Bapak Prabowo, Mbah, dan Bapak Gibran. Monggo, Mbah. Di awal pemerintahannya saat ini, beliau akan menunjukkan kemampuan beliau. Kemampuan yang terbaik akan ditunjukkan. Semuanya yang diperintahkan beliau, yang ditugaskan beliau, itu semuanya nanti harus patuh sama beliau. Karena beliau memang akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Totalitas ya, ya. Karena keinginan beliau yang dari dulu, kegigihan beliau ingin memimpin negeri ini sangat kuat. Dan akhirnya saat ini sudah tercapai apa yang diinginkan. Maka dari itu beliau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan saat ini yang telah didapatkan beliau. Yang di bawah-bawah beliau saat ini, apabila ada tugas-tugas yang diberikan beliau tidak dilaksanakan dengan baik, maka beliau akan marah besar kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan tugas untuk negeri ini. Beliau tidak segan-segan untuk mencopotnya dari jabatannya yang sudah diberikan. Ketegasan beliau itu yang saat ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat ini dan ditunjukkan juga kepada bangsa luar, pada dunia ini, supaya bangsa luar, bangsa asing tidak ada yang berani dengan negeri ini, tidak meremehkan negeri ini, tidak semuanya dengan negeri ini, karena negeri ini, bangsa ini adalah bangsa yang besar,
dan sejatinya memang mempunyai kekuatan yang besar. Tapi harus dengan proses pembangunan. Semua ada prosesnya. Dan beliau ingin membangunnya dengan cara metode beliau saat ini mulai dijalankan. Sudah terlihat gebrakan di awal saat beliau sudah mulai dilantik saat ini. Iya, itu para menterinya disuruh ikut militer ya Mbak ya, latihan militer ya. Harus dididik dari bawah. Karena tujuannya adalah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh beliau saat ini. Tidak ada yang jalan sendiri dengan pikirannya masing-masing. Karena dengan sistem militer ini semua harus patuh. Apabila salah satu tidak ada yang patuh atau nyeleweng atau berada di luar jalur, maka dipastikan tujuannya nanti tidak akan sejalan, tidak akan menuju ke hal yang diinginkan beliau. Enggak, maksudnya kalau enggak sejalan dengan Bapak Prabowo, maksudnya sejalan dengan pemikirannya, atau gini Mbah, apa mungkin enggak Bapak Prabowo ini punya tendensi ingin menggemukkan kerabatnya atau mungkin teman-temannya atau golongannya gitu Mbah? Tidak, karena beliau itu adalah latar belakangnya dari militer, riwayat yang terdahulu. Beliau sudah paham tentang militer. Berarti masa hidupnya sekarang itu benar-benar sisa hidupnya buat mengabdi, benar-benar buat mengabdi negara gitu ya Mbak? Seperti yang saya sampaikan tadi, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh beliau. Beliau ingin menunjukkan, sambil ngerokok Mbah, sejatinya beliau itu memang ingin memimpin negeri ini dengan baik, karena keinginan beliau yang sejak dari dahulu belum terlaksana. Bantu jaga di Jakarta sudah lama Mbah? Sudah sejak zaman presiden siapa Mbah? Kepemimpinan presiden terdahulu. Oh, Pak Soekarno ya Mbah? Ya. Monggo Mbah, ngopi lagi Mbah, biar santai Mbah, sambil ngerokok Mbah. Semakin diminum semakin enak, tidak habis-habis. Kan ini banyak pengamat nih Mbak, dengan adanya penggemukan di kabinet Bapak Prabowo, itu kan pengamat banyak yang pesimis nih Mbak untuk kemajuan bangsa Indonesia, apalagi untuk menuju ke mercusuar dunia. Itu gimana Mbak? Kalau dari pandangan sisi baiknya Mbak? Ya, pengamat kan hanya melihat dari sisi buruknya saja. Dan tidak semua pengamat itu kan suka pada beliau. Mungkin pengamat itu adalah salah satu orang yang memang tidak suka dengan beliau. Maka dari itu penilaian beliau terhadap beliau itu tidak baik. Lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Semua yang diangkat beliau itu kan orang yang mendukung beliau, orang terdekat beliau.
yang pastinya itu nanti akan patuh kepada beliau. Oh, ini istilahnya masih penyaringan ya, Mbah ya? Cari yang benar-benar loyalitas untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia ya, Mbah ya? Bangsa dan negara Indonesia. Pasti itu nanti ada. Beliau itu sudah pengalaman sebagai pemimpin. Udah jenderal, Mbah. Pengalamannya udah penuh lah. Makanya sistemnya saat ini dibuat militer seperti itu supaya mereka itu patuh pada perintah-perintah beliau. Sistem militer itu memang harus dijalankan. Kalau ketahuan satu itu yang melenceng, nanti kan jalannya sistem itu akan pincang. Sama hanya seperti saat di medan perang militer itu, prajurit satu tidak sesuai dengan perintah atasannya, maka akan mati dia. Tidak sesuai arahan, maka akan mati dia, tertangkap oleh musuh. Terus kalau dilihat dari sisi gaibnya gimana, Mbah, untuk kedepannya Indonesia nih, Mbah? Katanya ini tidak masuk di ramalan Joyoboyo. Kalau boleh diceritakan, ceritakan, Mbah. Di masa beliau ini adalah masa-masa nantinya ada kejadian-kejadian besar. Kejadian-kejadian besar yang memang sudah disiapkan, memang sudah waktunya. Karena itu semua adalah kehendak dari Sang Pencipta. Pembersihan gitu ya, Mbah? Salah satu. Pembersihan untuk penyaringan ya, Mbah ya? Terus yang mau diceritakan apa lagi, Mbah? Untuk kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ini, Mbah, ke depannya. Apakah sudah ada program-program bayangan kan gitu loh, Mbah? Misalkan di segi hukum gitu loh, Mbah. Kan selama ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu loh, Mbah. Itu apakah juga ada perubahan, Mbah, di pemerintahan Bapak Prabowo? Pastinya ada. Beliau lebih memihak kepada rakyat. Semuanya itu nanti sistemnya akan menyesuaikan apa yang sudah dirancang beliau. Itu dari pemikirannya Bapak Prabowo sendiri, apakah ada dibantu sama pemikiran yang lain, Mbah? Sebagian besar pemikiran dari beliau. Dan tentunya juga ada yang dari orang lain. Masukan-masukan. Masukan-masukan ya. Karena tidak mungkin beliau itu tahu semuanya bisa jalan ya, sendiri. Iya benar, Mbah. Harus ada yang mendukung. Masukan-masukan dari yang lain itu penting juga. Kalau dari sisi goib, Mbah, dari para leluhur Nusantara ini apakah juga masih mendampingi presiden yang sekarang, Mbah, untuk kebijakan-kebijakan kedepannya, Mbah? Setiap pemimpin negeri ini pasti leluhurnya itu ditugaskan untuk mendampinginya, untuk ikut mengarahkan.
Apakah setiap presiden selalu berganti atau sama, Mbah, yang mendampingi presiden itu? Ada yang sama bergantian dari presiden-presiden yang terdahulu juga ada. Oh, Ada yang asli dari leluhurnya beliau, Bapak Prabowo Subianto. kalau leluhurnya Bapak Prabowo dari mana, Mbah, yang ikut, Mbah? Dari tanah Jawa ini, dari atas sana. Dari Kayangan, Mbah? Oh ya, belilah ada darah ke sana. Oh, ada daerah Kayangan dan sekarang lagi membimbing ikut. Iya, ditugaskan otomatis itu. Pasti itu sepasang ya, Mbak, ya? Bapak Presiden dan wakilnya ya, Mbak? Terus yang harus dipersiapkan rakyat Indonesia sendiri gimana, Mbak? Sebagai rakyat masyarakat yang baik dalam bernegara di negeri ini, seharusnya mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, karena pemimpin saat ini yang menjadi presiden Bapak Prabowo Subianto itu adalah presiden yang resmi, yang disahkan, yang dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat semuanya, warga semuanya harus mengikuti aturan-aturan dari presiden yang terpilih. Mendukung ya, Mbak, ya? Ya, harusnya mendukung. Jangan mencari-cari kesalahan dan menjelek-jelekan. Jadilah rakyat yang baik. Boleh tidak suka tapi nggak boleh membenci ya, Mbak, ya? Iya, apalagi sampai menjelekkan ya, Mbak, ya? Apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak baik, mengajak ke dalam hal keburukan. Iya, Mbak. Mengajak yang lainnya yang suka jadi tidak suka. Itu sama saja ingin menghancurkan negeri ini. Oh iya, benar, Mbak. Apapun kebijakan dari pemimpin saat ini, presiden yang terpilih Prabowo Subianto, rakyat harus mengikutinya. Nah, Mbah, misalkan, Mbah, kalau kebijakannya itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, bagaimana, Mbah, rakyat menanggapinya, Mbah? Itu nanti bisa melalui proses. Kita semuanya rakyat itu kan bisa menilai, bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang itu demi kepentingan pribadi bukan untuk negeri, kan nanti bisa terlihat. Nah, kira-kira Pak Presiden Prabowo itu mau nggak, Mbah, apa itu ada pemikiran rakyat yang bisa diterima gitu loh? Kira-kira itu dari pemerintahan sekarang bisa menerima nggak, Mbah, dari pemikiran-pemikiran rakyat? Beliau orang yang terbuka, bisa menerima semuanya. Yang penting buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia ya.
Bah, kalau cita-cita Pak Prabowo saat ini apa toh, Bah? Untuk membesarkan negeri ini, Hmm. mengangkat nama negeri bangsa ini agar terkenal di dunia, agar seluruh bangsa dunia mengenal, mengetahui kekuatan besar negeri ini. Karena sejatinya bangsa ini adalah bangsa yang besar. Beliau ingin menunjukkan kepada dunia negeri ini adalah negeri yang suatu saat akan menjadi negeri yang besar dan tidak diremehkan oleh bangsa lain. Boleh kasih tahu bocoran, Bah? Kira-kira kapan itu, Bah? Berapa tahun lagi atau masih masa pemerintahan Bapak Prabowo? Masih berproses. Oh, masih berproses ya, Mbak. Masih panjang ya, Mbak ya? Prosesnya panjang. Tetapi ini udah mengarah ke sana ya, Mbak ya? Mulai dibentuk. Terima kasih, Mbak, sudah kasih cerita ke kita tentang pengetahuan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mungkin ada pesan-pesan, Mbak, buat kita semua, Mbak, khususnya rakyat Indonesia, Mbak. Pesan untuk rakyat bangsa ini, bangsa negeri ini. Jadilah warga negara, rakyat yang baik, rakyat yang mengikuti aturan-aturan dari pemerintah yang saat ini yang sudah dipilih. Karena pemerintah saat ini terpilih itu pun karena rakyat sendiri yang memilih. Ya, Mbak. Adanya pro dan kontra, ada yang suka ataupun tidak suka, itu alamiah terjadi. Nanti ada beberapa memang tidak suka. Tapi apabila ada yang ingin memecah belah, sebagai rakyat, warga yang bisa berpikir, gunakanlah pikiran, otak kalian dengan baik. Jangan mudah diadu domba. Jadi rakyat yang cerdas ya, Mbak ya? Harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang arahnya itu benar, mana arahnya yang itu buruk, yang hanya ingin memecah belah, yang hanya ingin menjelek-jelekkan, ingin menjatuhkan. Yang seperti itu tidak perlu diikuti. Pasti tetap ada orang-orang yang seperti itu. Iya, yang kontra pasti ada ya, Mbak ya. Orang baik aja ada yang kontra ya, Mbak ya. Mbak, satu lagi, Mbak. Apakah di dalam kepemimpinan Bapak Prabowo ini ada cawe-cawe dari mantan-mantan presiden yang terdahulu, Mbak? Misalkan SBY, Megawati, Pak Jokowi gitu loh. Apakah ada, Mbak, istilahnya untuk sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negeri Indonesia ini, Mbak? Beliau Presiden Bapak Prabowo Subianto, beliau ada niatan untuk merangkul semua. Jadi beliau itu menerima masukan-masukan dari semua pemimpin terdahulu.
karena beliau ingin membangun kekuatan besar. Beliau ingin menghargai, ingin menjalin hal yang baik agar tidak terjadi permusuhan. Beliau ingin merangkul semua, walaupun sebelumnya sempat ada perbedaan pendapat, pandangan, bahkan permusuhan. Tapi beliau ingin merangkulnya, ingin mengajak bersatu untuk membangun negeri ini. Oke, Mbah, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi, Mbah? Sudah. Oh, oke, Mbah. Terima kasih, Mbah, atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu tugasnya. Silakan, Mbah, untuk kembali bertugas, Mbah. Ya, saya mau undur diri dari sini. Monggo, Mbah, silakan, Mbah. Alhamdulillah kepada seluruh pemirsa semua bisa berjalan dengan lancar ya nih tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu dan manfaat buat kita semua. Syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas supportnya pada studio semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kebarokahan untuk buat diri kita semua maupun sampai ke anak cucu kita semua. Mungkin itu dulu. Sebelumnya kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan. Jadi perlu saya ingatkan lagi, ini adalah percakapan dengan gaib, jadi jangan dipercaya 100% karena kebenaran adalah mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu Mas Aris, monggo. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.